Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harapkan kalian selalu sehat dan selalu semangat belajar. Di sini saya, Ibu Evi Yulianti, akan menyajikan materi tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan salah satu dari proses disosiatif, di mana bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi sosial yang asosiatif sudah kita bahas minggu kemarin. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif di sini dibedakan menjadi tiga, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan perpecahan. Disosiatif merupakan kebalikan dari asosiatif. Bila pada proses sosial asosiatif lebih menekankan bentuk kerjasama, proses disosiatif lebih menekankan pada bentuk persaingan, perlawanan, atau perpecahan. Interaksi sosial disosiatif ada tiga. Yang pertama adalah persaingan atau competition. Persaingan merupakan proses sosial ketika terdapat kedua belah pihak atau lebih saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencari atau mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi jikalau beberapa pihak menginginkan sesuatu dengan jumlah yang terbatas ataupun menjadi pusat perhatian umum. Sebagai contoh adalah pedagang di pasar yang menjual barang dagangan sama berlomba-lomba dengan pedagang lain untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli yang terbanyak. Kemudian contoh persaingan yang kedua adalah balapan motor, di mana dalam balapan motor masing-masing peserta berusaha untuk bisa selalu mengungguli lawannya, berusaha menjadi yang paling terdepan, berlomba-lomba untuk menjadi juara. Bahkan mereka berusaha meraih perhatian penonton dengan tepuk yang meriah. Siapa yang mendapat tepuk paling meriah akan semakin memacu semangat mereka untuk menjadi juara. Kemudian yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Kontravensi memperlihatkan suatu sikap yang menuju pada ketidaksenangan. Ini contoh dari kontravensi, yaitu demo yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Demo biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang protes atau tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa. Yang berikutnya, macam-macam bentuk kontravensi. Yang pertama, kontravensi umum. Contohnya adalah seperti penolakan, protes, perlawanan, dan gangguan. Kemudian yang kedua, kontravensi sederhana. Contohnya seperti menyangkal pernyataan orang di depan umum. Kontravensi intensif. Contohnya seperti penghasutan dan pemfitnahan. Kemudian yang keempat, kontravensi rahasia, contohnya seperti membocorkan rahasia atau berkhianat. Kemudian yang terakhir, kontravensi taktis, contohnya adalah seperti provokasi dan
intimidasi. Ini adalah contoh dari kontravensi sederhana, yaitu menghasut atau memfitnah. Jadi di sini di gambar ini terlihat bahwa ada dua orang berbisik-bisik. Ini sepertinya mereka sedang membicarakan orang yang sedang berjalan. Ya. Jadi ini adalah bisa menghasut atau memfitnah atau membicarakan tentang kejelekan orang lain. Ini salah satu dari contoh kontravensi. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Konflik adalah bentuk interaksi sosial berupa pertentangan di antara individu atau kelompok yang diikuti dengan ancaman dan kekerasan. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan melalui suatu ancaman atau kekerasan. Ini adalah salah satu contoh dari konflik. Ya, jadi konflik bisa terjadi dalam diri satu orang saja. Itu namanya adalah konflik pribadi, yaitu konflik batin contohnya. Kemudian yang kedua adalah konflik antar individu. Ini bisa terjadi antara dua orang. Kemudian yang ketiga, konflik yang terjadi antara satu individu dan suatu kelompok. Kemudian yang terakhir adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini adalah contoh konflik antara satu kelompok massa dan sekelompok polisi. Berikutnya, sebab-sebab terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi karena sebab-sebab berikut ini. Yang pertama adalah perbedaan antara orang perorangan, misalnya dalam perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, bentrokan kepentingan, misalnya perbedaan kepentingan buruh dengan majikan dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan sosial yang cepat, sehingga untuk sementara waktu mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara golongan-golongan yang berbeda pendapat mengenai pembentukan kembali sistem nilai yang akan dipakai selanjutnya. Perubahan sosial yang cepat, contohnya adanya media sosial. Media sosial ini adalah informasi yang sangat cepat dan kemungkinan ada beberapa orang yang tidak bisa mengikuti, maka akan terjadi konflik. Akibat terjadinya konflik. Yang pertama adalah bertambahnya solidaritas di antara anggota dalam kelompok atau in-group. Karena apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas antara anggota-anggota dalam kelompok tersebut akan semakin erat. Kemudian yang kedua, retaknya persatuan kelompok karena anggotanya saling berselisih. Yang ketiga, perubahan kepribadian seseorang karena dalam suatu pertentangan antar kelompok. Kemudian yang terakhir, dapat menghancurkan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Ini adalah contoh dari dampak konflik. Di gambar ini terlihat ada beberapa orang mengungsi. Ini karena adanya perang. Kemudian yang berikutnya, gambar kedua ini adalah adanya demo. Ini ada beberapa orang, banyak orang ya, puluhan bahkan ratusan orang turun ke jalan. Mereka sepertinya melakukan demo atau aksi protes. Macam-macam bentuk
konflik sosial. Yang pertama adalah pertentangan pribadi atau konflik pribadi. Konflik pribadi terjadi dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua, pertentangan rasial. Pertentangan rasial ini bisa terjadi contohnya antara dua golongan ras. Misalnya, pertentangan antara ras kulit putih dan kulit hitam yang terjadi di Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, pertentangan antar kelas sosial. Contohnya adalah pertentangan antara si kaya dan si miskin. Kemudian yang keempat, pertentangan politik. Ini bisa terjadi di partai-partai politik yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, pertentangan internasional. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar dan tetap jaga diri kalian. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.